Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan lanjutkan kejadian-kejadian yang terjadi di Perang Uhud. Di antara kejadian yang terjadi di Perang Uhud adalah kisah Abu Dujanah. Ketika perang akan dimulai, Rasulullah mengeluarkan pedang lalu berkata, siapa yang akan menunaikan hak Allah dan Rasulnya dengan pedang ini? Zubair bin Awam menjawab, ya Rasulullah, saya yang akan menunaikan hak Allah dan Rasulnya dengan pedang itu. Lalu Nabi bertanya lagi, siapa yang akan menunaikan hak Allah dan Rasulnya dengan pedang ini? Ali bin Abi Thalib menjawab, ya Rasulullah, saya yang akan melakukan itu. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang akan menunaikan hak Allah dan Rasulnya dengan pedang ini? Umar bin Khattab bangun dan Miqdad juga bangun. Tapi Rasulullah belum memberikan pedang itu kepada mereka. Tiba-tiba bangunlah Abu Dujanah. Ya Rasulullah, saya yang akan menunaikan hak Allah dan Rasulnya dengan pedang itu. Rasulullah memberikan pedang itu kepada Abu Dujanah. Kalau begitu, ambilkan pedang ini, tunaikan hak Allah dan Rasulnya. Engkau pukul setiap orang musyrik yang lewat di hadapanmu, dan jangan engkau surut satu langkah pun. Baik ya Rasulullah. Abu Dujanah mengambil pedang. Ketika peperangan terjadi, Abu Dujanah mengambil kain berwarna merah lalu mengikat pada kepalanya. Sahabat Ansar yang lain ketika melihat itu berkata, Abu Dujanah kalau sudah mengikat kain merah di kepalanya, berarti Abu Dujanah sudah perang yang sesungguhnya, sudah berani mati, sudah berani syahid totalitas. Lalu setelah memakai kain merah itu, Abu Dujanah berjalan di antara barisan kaum muslimin dan barisan kaum musyrikin dengan congkak. Abu Dujanah berjalan dengan gaya yang congkak. Para sahabat melihat, sungguh cara berjalan Abu Dujanah itu sombong. Lalu Nabi mengatakan, sebenarnya Allah sangat membenci cara berjalan seperti Abu Dujanah, kecuali pada tempat seperti ini. Maksudnya apa? Dalam kondisi peperangan melawan musyrikin, kita boleh bersikap sombong kepada musuh. Diriwayatkan, Zubair bin Awam berkata, beliau adalah anak Safiyah. Safiyah itu saudara daripada Abdullah. Artinya, Zubair bin Awam adalah anak bibi Rasulullah. Beliau sepupu dengan Rasulullah. Zubair bin Awam bilang, ketika saya mendengar Rasulullah berkata begitu, saya yang pertama datang. Tetapi Rasulullah tidak memberikan pedang itu kepada saya. Saya penasaran, apa yang istimewa dari pedang itu? Sehingga saya mengikuti Abu Dujanah. Dan aku melihat setiap kaum musyrikin yang berjumpa, yang berhadapan dengan Abu Dujanah, pasti dipukul oleh Abu Dujanah sampai mati. Saya melihat seorang wira, seorang yang hebat dari orang musyrik, lalu berduet pedang dengan Abu Dujanah. Duet itu berlangsung lama, hampir tidak bisa kita melihat siapa pemenang dan yang kalah dalam duet itu. Tetapi pada akhirnya Abu Dujanah memenangkan itu. Dan Abu Dujanah berjalan lagi, berjumpa dengan seorang perempuan yang diikat wajahnya, tidak diketahui itu siapa. Lalu Abu Dujanah menghunuskan pedangnya, menebas kepada perempuan itu, kemudian Abu Dujanah berhenti. Setelah peperangan selesai, Zubair bin Awam bertanya kepada Abu Dujanah, wahai Abu Dujanah, saya melihat engkau berperang dengan sangat heroik. Siapapun yang lewat di depanmu engkau memukulnya, menghabisinya. Tetapi pada seorang perempuan, engkau hanya menghunus pedang lalu tidak membunuhnya. Apa sebab, wahai Abu Dujanah? Abu Dujanah menjawab, ini pedang Rasulullah. Saya tak akan membunuh wanita dengan pedang Rasulullah SAW. Kisah keberanian yang luar biasa dari Abu Dujanah. Abu Dujanah selamat dalam perang Uhud. Abu Dujanah menemui ajalnya pada perang Yamamah saat Abu Bakar mengutuskan pasukan melawan Musailamah Al-Kadzab dan Abu Dujanah syahid. Maka sekian kisah Abu Dujanah yang sangat heroik di perang Uhud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.